semuanya, kembali lagi di video saya, Sally Septiana. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai teknik penanaman dan perbanyakan pada tumbuhan. Dan di teknik penanaman ini kita juga harus memelihara tanaman tersebut agar bisa tumbuh lebih baik dan lebih sehat yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, teknik pemeliharaan ini memiliki beberapa kegiatan dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas di video ini. Oke. Nah, pemeliharaan tanaman merupakan salah satu kegiatan silvicultur yang penting dan sangat menentukan keberhasilan kegiatan permudaan dan regenerasi tanaman. Nah, mengapa demikian? Nah, karena walaupun bibit yang kita gunakan dalam kegiatan penanam mutunya tinggi atau mutunya bagus, tetapi dalam proses selanjutnya tidak dipelihara dengan baik, maka persentase tumbuh tanaman di lapangan akan rendah. Nah, pemeliharaan tanaman ini adalah semua kegiatan yang dilakukan ke arah mapannya tanaman. Dalam arti bahwa tanaman muda yang sudah mampu tumbuh menjadi tegakan akhir dengan kerapatan dan tingkat pertumbuhannya yang diinginkan. Jadi, pemeliharaan tanaman ini meliputi semua campur tangan manusia terhadap tegakan mulai dari penanaman sampai penebangan. Nah, dasar dari semua proses tersebut adalah mengatur proses pertumbuhan hingga tujuan manajemennya, misalnya produksi, rekreasi, dan perlindungan yang dapat tercapai. Nah, pemeliharaan tanaman ini bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan yang sebaik-baiknya antara tuntutan ekologi dan tuntutan ekonomi untuk mendapatkan hasil yang lestari dan maksimal. Nah, pemeliharaan tanaman ini berguna untuk menaikkan kualitas dan hasil tanaman yang diproduksi. Dan sama seperti halnya pada hewan dan manusia, kelangsungan hidup yang baik hanya dapat terjadi apabila tanaman yang dijaga dari semua gangguan dan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan. Nah, faktor yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan tanaman adalah persaingan, karena persaingan dapat terjadi antara pohon-pohon yang dipelihara maupun antara pohon yang dipelihara dengan jenis-jenis tanaman yang lainnya yang tumbuh dalam satu tegakan. Dan persaingan inilah yang harus diatur dalam pemeliharaan tanaman. Dan persaingan yang terlalu berat bagi tanaman pokok akan menyebabkan hasil yang kurang memuaskan serta pertumbuhannya lambat dan kualitas tanamannya rendah. Nah, sebaiknya apabila tanaman tumbuh terlalu bebas akan menyebabkan bentuk batang yang jelek dan terlalu banyak cabang. Oleh karena itu, maksud dari pemeliharaan tanaman bukanlah untuk menghilangkan persaingan, tetapi juga untuk mengatur persaingan sehingga menguntungkan bagi tanaman yang dipelihara. Nah, persaingan ini akan terjadi dalam banyak hal, seperti persaingan untuk ruang tumbuh batang maupun akar, cahaya matahari, air tanah, harga mineral, udara, dan sebagainya. Nah, masing-masing faktor ini mempengaruhi tanaman dalam tegakan secara berbeda-beda. Nah, selain itu, untuk mengatur persaingan, pemeliharaan juga perlu untuk mencegah menjalarnya serangan hama maupun penyakit. Dan serangan hama dan penyakit ini pada tingkatan yang tinggi akan dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Dan pemeliharaan tanaman ini juga merupakan suatu kegiatan dan merupakan suatu tindakan silvicultur yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan nilai tegakan atau nilai tanaman. Dan tindakan silvicultur ini dalam pemeliharaan hutan bisa dikelompokkan dalam pemeliharaan hutan pada waktu tanaman masih muda, di mana tanaman tersebut telah meningkat pertumbuhannya dan tanaman tersebut telah tumbuh menetap. Nah, tindakan pemeliharaan tanaman meliputi beberapa kegiatan. Hal ini tergantung pada umur tegakan dan keadaan tapak. Dan tindakan untuk tegakan muda berbeda dengan tindakan untuk tegakan dewasa. Nah, pada tegakan muda, tindakan pemeliharaan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama yaitu penyulaman, yang kedua adalah
ada penyiangan, yang ketiga ada pendangiran, yang keempat ada pemupukan, yang kelima ada pengendalian hama dan penyakit, serta pemangkasan. Dan pada tegakan yang lebih tua dapat dilakukan kegiatan pemangkasan, penjarangan, dan pemberantasan hama dan penyakit. Nah, secara umum pemeliharaan tanaman ini meliputi yang pertama ada penyulaman, yang kedua ada penyiangan, yang ketiga ada pendangiran, yang keempat ada pemupukan, yang kelima ada pewiwilan, dan yang keenam ada pemangkasan, dan yang terakhir ada pengendalian hama dan penyakit. Nah, tenang saja, kali ini kegiatan dari pemeliharaan tanaman ini akan saya bahas satu persatu. Dan langsung saja kita bahas, oke? Nah, kegiatan yang pertama yang akan saya bahas adalah kegiatan penyulaman. Nah, di mana kegiatan penyulaman ini adalah kegiatan menggantikan tanaman yang mati atau yang diperkirakan akan mati dengan bibit baru. Dan selain itu, penyulaman juga berguna untuk menggantikan tanaman yang patah, tidak sehat, atau pertumbuhannya yang buruk. Bibit yang digunakan untuk kegiatan penyulaman ini harus disiapkan bersamaan dengan bibit untuk kegiatan penanaman. Nah, adapun tujuan dari penyulaman ini adalah yang pertama yaitu untuk meningkatkan persen jadi tanaman dalam satu kesatuan luas tertentu, dan yang kedua yaitu untuk memenuhi jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanamnya. Nah, kegiatan penyulaman ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu penyulaman yang pertama adalah pada proses penyulaman ini dikerjakan 2-4 minggu setelah penanaman. Dan pada jenis tanaman yang cepat tumbuh, maka penyulaman pertamanya yang dilaksanakan dengan baik cukup untuk mempertahankan kerapatan, tegakan, dan syaratnya. Nah, penyulaman yang kedua yaitu yang ditujukan untuk jenis-jenis tanaman yang lambat tumbuh dan dilaksanakan pada tahun kedua setelah penanaman, dan pelaksanaannya juga bergantung pada persentase keberhasilan tanaman pada suatu unit peta atau peta berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan 6-12 bulan setelah penanaman. Dan penyulaman ini dilakukan pada unit petak atau petak yang persentase keberhasilannya kurang dari 80%. Dan penyulaman ini dilaksanakan pada musim hujan dengan hujan yang merata dan cukup teratur. Nah, penyulaman tanaman pokok dilakukan hanya maksimal 2 kali, yaitu 1-8 minggu sesudah penanaman pada tahun pertama dan pada akhir tahun kedua atau pada awal tahun ketiga, di mana selama hujan masih turun. Dan penyulaman tanaman sekat bakar dan tanaman selat tidak terbatas sampai tanaman yang ada mati dalam satu petak tanaman. Dan adapun waktu untuk melaksanakan penyulaman tanaman ini yaitu pada sore hari atau pagi hari dalam musim hujan. Nah, menurut Puslitbang Perhutani 2008, penyulaman dilakukan pada tanaman pokok, tanaman pengisi, tanaman selah, dan tanaman tepi, serta tanaman pagar. Dan sebelum dilakukan penyulaman, tanah sebelumnya digemburkan terlebih dahulu. Dan penyulaman tanaman pokok dilakukan awal tahun kedua setelah tanaman dan hanya dilakukan sekali. Dan sedangkan untuk sulaman tanaman pagar, tepi, dan selah serta tanaman pengisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pada tanaman yang bengkok seperti huruf S atau J atau tumbuhnya miring dengan sudut kemiringan kurang dari 45 derajat, maka dapat dilakukan pemotongan kurang lebih 1 cm di atas mata tunas paling bawah, sehingga diharapkan tumbuh tunas baru yang lurus dan kelak menjadi batang pohon yang lurus. Nah, bibit yang digunakan untuk penyulaman sebaiknya seumur dengan bibit yang ditanam pada saat penanaman awal agar tegakan seumur, dan saat pemanenan nantinya hasil dan kualitas kayunya seragam. Nah, adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan penyulaman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan inventarisasi seluruh tanaman yang mati atau diduga akan mati, seperti tanaman tidak
sehat atau terkena penyakit atau tumbuh merana, dan tanaman rusak seperti patah, bengkok, dan gundul pada setiap jalur tanaman pada tahun pertama dan kedua sebelum kegiatan penyulaman dilakukan. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat jalur pengamatan mengikuti lagikan tanaman yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Setiap lagikan tanaman dihitung berapa tanaman yang hidup dan berapa yang mati. Dan apabila pada lagikan tanaman dijumpai tanaman yang mati atau kosong, maka di tempat tersebut dipasang ajir dari bambu atau kayu dengan tinggi kurang lebih 75 cm, dan pemasangan ajir ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan kebutuhan bibit sulaman dan sebagai tanda lubang tanam yang harus disulam dan sehingga tidak ada yang terlewati. Dan kriteria tanaman yang disulam yaitu tanaman mati, tidak sehat atau berpenyakit, tanaman yang kualitasnya jelek atau patah dan bengkok, dan yang tidak ada tanamannya. Dan langkah yang ketiga yaitu memberikan tanda pada setiap tempat yang akan disulam. Nah, langkah yang keempat adalah melaksanakan penyulaman dengan menggunakan bibit dari persemaian yang seumur dan sehat, dan penyulaman tahun kedua digunakan bibit yang lebih tinggi atau lebih tua umurnya dari bibit yang digunakan pada penyulaman pertama. Dan langkah yang kelima yaitu standar teknis penyulaman, yaitu bibit ditanam tegak lurus dan akar tidak terlipat dan lubang tanam ditutup kembali dan dipadatkan. Nah, kegiatan yang kedua dalam pemeliharaan tanaman ada penyiangan dan pendangiran, di mana kegiatan penyiangan dan pendangiran ini biasanya dilakukan bersamaan karena prosesnya dilakukan pada daerah perakaran tanaman, dan di mana setelah gulma bersih, tanah digemburkan kembali dan ditinggikan agar akar bisa tumbuh dengan optimal, dan pendangiran ini dilaksanakan bersamaan waktunya dengan penyiangan pertama atau kedua. Nah, kegiatan penyiangan tanaman ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan lahan dari gulma, rumput, dan tanaman pengganggu lainnya. Dan tanaman yang disiangi ini terdiri dari tanaman pokok, tanaman sekat bakar, dan tanaman selah. Dan penyiangan pengganggu seperti gulma adalah kegiatan pengendalian gulma untuk mengurangi jumlah populasi gulma agar berada di bawah ambang ekonomi dan ekologi. Dan apabila penyiangan tidak dilakukan, maka akan terjadi persaingan antara gulma dengan tanaman terhadap cahaya, kelembapan tanah, dan nutrisi. Dan bersamaan dengan kegiatan itu dilakukan pula pembersihan lahan dari sisa-sisa hasil panen tanaman semusim. Nah, kegiatan penyiangan ini dilaksanakan baik menjelang akhir musim kemarau maupun musim penghujan, minimal 3-4 bulan sekali dalam setahun sampai tanaman berumur 1-2 tahun, dan kemudian setiap 6-12 bulan sekali. Nah, penyiangan dilakukan dengan radius 50 cm, dan pada saat penyiangan perhatian harus dicurahkan juga terhadap tumbuhan pembelit atau liana. Semua pohon yang terlilit harus dibebaskan dengan memotong atau mencabut liana tersebut sampai ke akar-akarnya. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyiangan ini adalah untuk memberikan ruang tumbuh yang lebih baik pada tanaman pokok agar meningkatkan persentase pertumbuhan tanaman. Dan adapun gulma yang sangat merugikan yang dijadikan prioritas untuk disiangi ini adalah seperti alang-alang, rumput-rumputan, liana, dan tumbuhan lainnya. Dan penyiangan gulma pada awal penanaman sering dikombinasikan dengan pendangiran. Adapun tujuan dari penyiangan ini adalah yang pertama yaitu untuk mempercepat pertumbuhan bibit, yang kedua adalah untuk mengurangi resiko kebakaran, dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efektivitas pemupukan. Nah, penyiangan dan pembersihan semua belukar dilakukan secara manual, yakni dengan pembabatan, dan secara kimia dengan menggunakan herbisida.
Nah, ada 3 cara yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyiangan, yaitu yang pertama cara manual dengan menggunakan sistem piringan berdiameter 1-3 meter atau sistem jalur lebar 1-3 meter dengan tanaman pokok sebagai porosnya, dan semua gulma yang ada dalam piringan atau jalur dibersihkan dengan cara pembabatan atau pemotongan gulma kira-kira 10 cm di atas permukaan tanah, dan pengolahan tanah menggunakan alat sederhana seperti koret, cangkul, parang, dan lainnya. Dan hasil pembabatan disingkirkan di bagian luar piringan atau jalur untuk menutupi gulma yang merambat. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara mekanis, yaitu dengan menggunakan sistem jalur lebar, yaitu 1-3 meter dengan tanaman pokok sebagai jalurnya. Dan alat yang digunakan antara lain yaitu brush cutter yang untuk membersihkan gulma berupa semak dan alang-alang dengan cara mengayunkan alat tersebut ke kanan dan ke kiri. Dan selain itu dapat juga digunakan traktor apabila penyiangan dilakukan melalui pengolahan tanah. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan cara kimia, yaitu menggunakan sistem jalur lebar 2-3 meter dengan tanaman pokok sebagai porosnya. Dan penyiangan jenis gulma berdaun lebar dapat digunakan herbisida seperti Garlon 480 EC dan Tordon 101, Indamin 720 HC atau Starane yaitu 2000 EC. Dan khusus untuk gulma yang melilit seperti liana harus dipotong terlebih dahulu bagian gulma yang dekat dengan permukaan tanah, dan baru kemudian bagian yang terpangkas disemprot dengan herbisida. Nah, secara kimia ini penyemprotan herbisida lebih aman ketika tegakan sudah berupa pohon, dan pada tegakan yang masih berumur di bawah 1 tahun, penggunaan herbisida sebaiknya dihindari karena tegakan masih belum kuat dan ada kemungkinan bibit yang ditanam akan ikut mati juga. Nah, ada 2 hal yang harus kita perhatikan pada saat penyiangan dengan menggunakan herbisida ini, yaitu yang pertama, tanaman pokok telah mencapai ukuran yang cukup tinggi yang berumur di atas 2 tahun. Yang kedua yaitu penggunaan herbisida ini harus hati-hati agar tanaman tidak terkena kabut semprotan. Nah, kegiatan yang selanjutnya ada pendangiran, di mana pendangiran ini adalah usaha untuk menggemburkan tanah di sekitar tanaman pokok dengan radius kurang lebih 50 cm. Dan pendangiran ini bertujuan untuk memperbaiki drainase dan aerasi. Nah, pendangiran ini dilakukan pada tanaman yang sudah berumur 1-4 tahun, dan terutama pada tanaman yang mengalami stagnasi dan pertumbuhan atau pada tanah berstruktur berat yang mengandung liat tinggi, dan serta pada lahan yang saat persiapan lahannya tidak dilakukan kegiatan pengolahan tanah. Dan kegiatan pendangiran ini dilakukan pada waktu musim kemarau menjelang tibanya musim hujan, dan pelaksanaannya dilakukan 1-2 kali setahun, tergantung tingkat tekstur tanah. Jika makin berat teksturnya, maka semakin sering dilakukan pendangiran, dan intensitasnya bergantung jarak tanam dengan kisaran antara 1-3 meter sekeliling tanaman, dan tanahnya harus didangir. Nah, adapun prosedur pendangiran ini meliputi yang pertama yaitu pendangiran dilakukan secara manual dengan menggunakan cangkul, linggis, atau garpu pada sekitar tanaman dengan radius 25-50 cm bergantung pada jarak tanamannya. Yang kedua yaitu tanah digemburkan kemudian ditimbunkan di sekitar tanaman, dan pencangkulan tanah jangan terlalu dalam untuk menghindari terjadinya pemotongan akar tanaman pokok. Yang ketiga yaitu pada saat melakukan pendangiran harus hati-hati agar akar sekunder tanaman tidak terpotong. Oleh karena itu akan lebih baik jika menggunakan alat-alat yang ujungnya runcing seperti linggis dan tidak disarankan menggunakan cangkul.
Nah, kegiatan selanjutnya dari pemeliharaan tanaman ada pemupukan, di mana kegiatan pemupukan ini dilakukan setelah kegiatan penyiangan dan pendangiran dilakukan. Dan pemupukan ini bertujuan untuk memberikan nutrisi tambahan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dan pada umumnya unsur hara telah tersedia di dalam tanah, tetapi karena secara terus-menerus dihisap oleh tanaman, maka jumlahnya akan semakin berkurang. Nah, secara umum, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sangat banyak, tetapi yang terpenting dan harus ada sekitar 16 unsur, di mana 3 unsur yang dibutuhkan diambil tanaman dari udara, yaitu karbon dioksida, hidrogen, dan oksigen. Oleh karena itu, ketersediaannya banyak, maka unsur tersebut jangan dipermasalahkan. Lain halnya dengan ke-13 unsur lainnya, di mana yang berada di dalam tanah, yaitu unsur hara yang berada di dalam tanah terus berkurang seiring pertumbuhan tanaman karena perlu tambahan dari luar berupa pupuk. Nah, unsur hara yang berada dalam tanah dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tanaman, yaitu unsur hara yang banyak dibutuhkan tanaman disebut dengan unsur makro, sedangkan unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut dengan unsur mikro. Dan unsur makro tersebut terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, belerang, kalsium, dan magnesium. Dan walaupun keenam unsur tersebut termasuk unsur makro, tetapi ada 3 unsur yang amat penting untuk kelangsungan hidup tanaman, yaitu ketiga unsur tersebut adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan pentingnya ketiga unsur tersebut berhubungan dengan fungsi tanaman. Nah, pentingnya unsur nitrogen, fosfor, dan kalium terhadap tanaman yaitu yang pertama nitrogen, di mana nitrogen ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman, terutama batang, cabang, dan daun, berguna dalam pertumbuhan hijau daun, protein, lemak, dan senyawa organik lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu ada fosfor, yaitu merangsang akar, khususnya benih dan tanaman muda, yang untuk mempercepat pembungaan serta pemasakan biji dan buah. Dan yang ketiga ada kalium, yaitu untuk memperkuat tubuh tanaman agar tidak roboh serta bunga dan buah tidak mudah gugur. Umumnya unsur hara mikro termasuk jarang diberikan pada tanaman. Tanpa pemupukan pun memang belum begitu membahayakan tanaman karena pada dasarnya di dalam tanah telah terdapat unsur hara tersebut. Namun karena diserap oleh tanaman secara terus-menerus, maka unsur hara tersebut akhirnya dapat juga berkurang atau habis, sehingga berakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal. Dan oleh karena itu, unsur hara mikro pun layak diberikan pada tanaman. Dan unsur mikro yang dimaksud adalah kalor, mangan, besi, dan unsur hara tembaga ada seng, boron, dan molibdenum. Nah, pemupukan di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dapat berbeda. Hal ini karena pemberian pupuk sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor yang mempengaruhinya antara lain yaitu dengan jenis tanah. Yang kedua ada faktor kemiringan tanah atau mudah tidaknya tererosi. Yang ketiga ada faktor jenis tanaman, dan yang keempat ada faktor umur tanaman. Dan jumlah pupuk di tempat yang miring atau mudah tererosi dapat ditambah dan jangan menggunakan pupuk yang disiram. Sebaiknya pupuk tersebut dipendam ke dalam tanah. Nah, mengenai tanah, jenis tanah di Indonesia bermacam-macam pula, dengan kandungan unsur hara atau bahan organik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemupukan yang dilakukan juga harus bergantung jenis tanah. Dan walaupun Indonesia mempunyai jenis tanah yang beragam, tetapi sebagian besar tanahnya berupa tanah latosol dan mediteran merah kuning yang cocok untuk ditanam hampir semua jenis tanaman. Nah, mengetahui kebutuhan tanaman akan unsur hara, maka diharapkan kita dapat melakukan pemupukan secara tepat, dan jenis pupuk atau unsur hara yang diberikan dapat disesuaikan dengan unsur yang sedang dibutuhkan tanaman. Biasanya tanaman yang sedang tumbuh berbeda kebutuhannya dengan tanaman yang sedang berbunga atau berbuah.
Nah, dosis pupuk yang diberikan pun juga harus sesuai dengan takaran yang ada. Umumnya disesuaikan dengan umur tanaman, dan selain itu, cara pemberian pupuk pun perlu diperhatikan agar pupuk dapat diserap tanaman secara efisien. Dan begitu pula waktu pemberian pupuk harus diperhatikan agar tidak banyak pupuk yang terbuang percuma-cuma. Nah, ada 3 cara untuk mengetahui tanaman kekurangan unsur hara apa saja, yaitu yang pertama, mengamati gejala-gejala yang muncul dalam pertumbuhan tanaman, apakah normal atau tidak. Yang kedua yaitu analisis tanah di laboratorium dengan mengambil sampel tanah di lapangan. Yang ketiga yaitu analisis jaringan makanan di laboratorium dengan mengambil sampel daun tanaman. Nah, pemupukan biasanya dilakukan menjelang atau awal musim hujan, dan kalau diperlukan pupuk tambahan pada tahun yang sama, maka dilakukan menjelang akhir musim hujan. Sebelum pemupukan dilakukan, sebaiknya tanah dilihat terlebih dahulu pH-nya. Jika pH tanah asam, maka perlu diberikan kapur kaptan, yaitu CaCO3, atau dolomit, yaitu agar pH tanah naik sehingga pemupukan memberikan respon yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Begitu pula sebaliknya, apabila pH terlalu tinggi, maka dapat diberikan perlakuan agar pH tanah relatif netral. Nah, pada saat tanaman berumur 1-3 bulan, biasanya pemupukan dilakukan jika tingkat kesuburan tanah yang diolah makin jelek, dan pemupukan dilakukan lebih awal. Setelah itu diulangi lagi pada umur 6-24 bulan sampai tinggi tanaman melampaui tinggi gulma. Dan apabila perlu dilakukan pemupukan untuk meningkatkan riap volume, maka pemupukan berikutnya diberikan menjelang penjarangan pertama, yaitu saat tajuk bersinggungan, dan untuk pohon yang terpilih atau tidak dijarangkan. Dan pemupukan berikutnya menjelang penjarangan kedua, dan seterusnya sampai batas 5 tahun sebelum ditebang. Nah, salah satu hal yang penting dalam proses pemupukan adalah cara pemberian pupuk yang benar, karena akan berdampak terhadap hasil nyata. Dan ini disebabkan oleh pupuk dapat terserap dengan baik oleh tanaman, dan dengan demikian pemanfaatan unsur hara yang terkandung dalam pupuk dapat dimaksimalkan oleh tanaman dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Dan kesalahan dalam cara pemberian pupuk akan mengurangi efisien dan efektivitas pupuk, sehingga akan timbul kerugian dari sisi waktu dan biaya, serta manfaat pupuk yang kurang maksimal bagi tanaman. Efektivitas pemupukan dipengaruhi oleh pemilihan jenis pupuk, pemakaian dosis yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, dan cara penempatan pupuk. Nah, pengaturan cara penempatan pupuk memiliki tujuan yang pertama, yaitu tanaman dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur hara dari pupuk melalui minimalisasi terjadinya pencucian dan penguapan. Yang kedua yaitu cara aplikasi yang dipilih harus aman bagi tanaman dan biji yang ditanam. Yang ketiga yaitu cara aplikasi yang tepat menjadikan jumlah pupuk yang ditebak sesuai dengan pupuk yang diinginkan. Yang keempat yaitu pilih cara aplikasi yang paling efisien dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja, waktu, alat, dan bahan. Nah, memilih cara aplikasi atau penempatan pupuk harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus memilih tanaman yang akan dipupuk, yaitu harus melihat nilai ekonomi tanaman dan luas areal tanaman, di mana tanaman dengan ekonomi yang tinggi atau memiliki skala penanaman yang sangat luas dapat dipertimbangkan cara penempatan pupuk dengan alat mekanis atau fertigasi, yaitu pupuk dilarutkan ke dalam air dan disiramkan ke dalam tanaman melalui irigasi, dan cara ini memiliki akurasi yang cukup tinggi. Nah, yang kedua yaitu kita harus melihat umur tanaman, di mana tanaman yang ditanam dari biji
biji, maka pupuk tertentu dapat ditempatkan bersamaan pada saat penanaman biji. Sedangkan tanaman di dalam wadah persemaian dapat dipupuk dengan cara menyemprotkan pupuk daun. Dan untuk tanaman di lapangan yang masih kecil dapat dibagikan pupuk dengan cara menugal. Dan pada tanaman yang sudah cukup besar, pupuk dapat diberikan dengan cara larikan. Nah, yang ketiga kita harus melihat tipe perakaran, di mana tanaman memiliki dua jenis perakaran, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Dan tanaman yang berakar tunggang tempatkan pupuk di bawah biji agar dapat digunakan langsung oleh tanaman. Dan pupuk untuk tanaman yang berakar serabut dapat diberikan dengan cara ditebang. Dan penempatan pupuk juga mempertimbangkan jenis perakaran yang luas atau terbatas. Dan jika pada perakaran tanaman terbatas, maka tempatkan pupuk lebih dekat dengan tanaman. Nah, yang keempat kita harus melihat jarak tanam dan karakter tajuk, di mana tanaman dalam barisan yang rapat seperti jagung dan kacang tanah dapat dipupuk dengan cara larikan pada satu sisi atau kedua sisi baris tanaman. Dan sedangkan tanaman yang ditanam berjauhan seperti pada perkebunan kelapa sawit atau perkebunan lainnya dapat dipupuk dengan cara membuat lingkaran di sekeliling pohon. Nah, yang kelima yaitu kita harus memilih jenis pupuk yang akan kita gunakan. Dan yang keenam kita harus melihat dosis pupuk, di mana kita tidak disarankan menempatkan pupuk dengan dosis yang sangat tinggi di dalam larikan atau di dalam tugalan, karena dapat merusak tanaman. Dan pupuk tersebut sebaiknya ditebarkan agar tidak terjadi penumpukan di satu tempat. Nah, yang ketujuh kita harus melihat faktor lainnya, di mana faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan cara penempatan pupuk adalah iklim, jenis tanah, dan ketersediaan air. Nah, proses pemupukan akan sangat menentukan keberhasilan produksi tanaman. Dan selain itu, jenis pupuk yang tepat dan cara aplikasi pupuk yang efektif dan efisien juga akan meningkatkan keberhasilan pemupukan. Dan cara aplikasi pemupukan dapat dibedakan. Yang pertama yaitu pemupukan melalui akar tanaman, yaitu pemberian pupuk yang bertujuan untuk menambahkan kandungan hara yang dibutuhkan oleh tanaman melalui akar. Dan dengan penambahan hara ini tanaman akan tumbuh subur dan memberikan hasil yang memuaskan. Dan macam-macam pemupukan melalui akar dapat dibedakan menjadi, yaitu yang pertama pemupukan dengan cara sebar, yaitu cara ini adalah cara yang paling sederhana karena pupuk diberikan ke media tanam dengan cara disebar di atas permukaan media saat pengolahan tanah, dan biasanya dilakukan pada tanaman semusim seperti padi dan kacang-kacangan yang ditanam di sawah. Nah, cara sebar ini dilakukan jika yang pertama populasi tanaman cukup tinggi akibat aplikasi jarak tanam yang rapat. Yang kedua, sistem perakaran tanaman yang menyebar di dekat permukaan tanah. Dan ketiga, yaitu volume pupuk yang digunakan berjumlah banyak. Dan yang keempat, tingkat kelarutan pupuk yang tinggi agar dapat terserap dalam jumlah banyak oleh tanaman. Dan yang kelima, tingkat kesuburan tanah yang relatif baik. Nah, cara yang kedua yaitu pemupukan pada tempat tertentu, di mana pemupukan ini berbentuk seperti barisan lurus di antara larikan atau barisan tanaman, dan membentuk garis lurus atau membentuk lingkaran di bawah tajuk tanaman. Dan alur pemupukan dibuat dengan semacam kanal dangkal sebagai tempat pupuk dengan mencangkul tanah selebar kurang lebih 10 cm dengan kedalaman kurang lebih 10 cm dari permukaan tanah. Dan setelah pupuk diletakkan di dalam tanah, maka kemudian ditutup pupuk tersebut ditutup kembali dengan tanah. Nah, pemupukan dengan cara ini dilakukan dengan alasan yang pertama yaitu kesuburan tanah relatif lebih rendah atau tanah tegalan atau tanah kebun. Dan yang kedua yaitu populasi tanaman lebih rendah karena jarak tanam lebih lebar. Yang ketiga yaitu volume pupuk yang digunakan berjumlah lebih sedikit. Dan yang keempat yaitu volume akar tanaman sedikit dan tidak menyebar. Nah, selain pemupukan melalui akar, ada juga
kedua, pemupukan melalui daun, di mana massa pupuk dalam jumlah tertentu dilarutkan ke dalam air dan campuran pupuk dengan air ini menghasilkan larutan pupuk dengan konsentrasi sangat rendah, kurang dari 0,05%, dan larutan pupuk ini kemudian disemprotkan langsung ke daun-daun tanaman dengan menggunakan alat semprot volume rendah dan volume sedang maupun volume besar menggunakan mesin kompresor dan bahkan menggunakan pesawat terbang kecil untuk hamparan pertanaman yang luas. Nah, berbeda dengan pemupukan melalui akar, pemupukan melalui daun harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu konsentrasi pupuk harus dibuat mengikuti petunjuk pemakaian pada level kemasan pupuk. Yang kedua yaitu faktor penguapan larutan pupuk akibat tingginya suhu lingkungan harus menjadi pertimbangan saat pengaplikasian pupuk. Nah, umumnya stomata menghadap ke bawah, dan karenanya pupuk harus diberikan dengan cara menyemprotkan larutan pupuk pada daun bagian bawah terlebih dahulu, dan kemudian diikuti dengan pembasahan larutan pupuk seluruh permukaan daun. Nah, yang keempat itu jangan mengaplikasikan pupuk daun jika pada pucuk tanaman tumbuh tunas-tunas baru yang masih rentan terhadap pengaruh pupuk daun, apalagi jika konsentrasi pupuk daun cukup pekat. Dapat dipastikan tunas-tunas muda akan mengering dan hangus seperti terbakar. Nah, yang kelima yaitu aplikasi penyemprotan pupuk daun pada musim penghujan dapat dilakukan setidaknya 2 jam sebelum perkiraan hujan akan turun agar larutan pupuk pada daun tidak habis tercuci dan sebagian besar larutan pupuk telah terserap dengan baik. Yang keenam yaitu hindari aplikasi penyemprotan pupuk daun secara langsung pada bunga yang sedang mekar, karena dapat dipastikan bunga dan bakal buah akan rontok beberapa waktu kemudian. Nah, yang terakhir pada tanaman muda yang baru dipindah tanam, baik pindah tanam ke pot yang lebih besar maupun tanaman muda yang ditanam di lahan, setidaknya sebulan setelah pindah tanam baru pupuk daun dapat diaplikasikan ke tanaman muda tersebut. Nah, selain pemupukan melalui akar dan melalui daun, ada juga pemupukan melalui air siraman, di mana pada tanaman yang terbatas atau jumlah tanaman dan luasan pertanamannya terbatas, pemupukan melalui akar dapat dimodifikasikan dengan mengubah bentuk pupuk padatan menjadi cairan dengan cara melarutkan pupuk ke dalam air dengan batas kepekatan atau konsentrasi tertentu yang aman dan tidak menyebabkan plasmolisis bagi akar tanaman. Nah, pemupukan dengan cara larutan air mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu pemberian nutrisi secara lengkap dapat dilakukan dengan baik dengan melihat kebutuhan tanaman berdasarkan jenis-jenis tanaman dan fase pertumbuhannya. Yang kedua yaitu dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesuburan tanah yang mengalami kekurangan hara-hara tertentu. Dan yang ketiga, efisiensi pemupukan dapat ditingkatkan karena meningkatnya daya serap akar tanaman terhadap pupuk dalam bentuk larutan. Dan yang keempat yaitu efektivitas pemupukan dapat terlihat nyata dengan meningkatnya kualitas pertumbuhan dan perkembangannya tanaman. Yang kelima yaitu kualitas buah yang dihasilkan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dengan memberikan pupuk-pupuk tertentu. Dan yang keenam, media pertumbuhan tanaman tetap bersih dan relatif bebas dari penyakit akibat aplikasi pemupukan yang terjadwal. Nah, langkah-langkah dalam pemberian pupuk bagi tanaman yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanah di sekeliling tanaman disiangi, dan yang kedua buat lubang melingkar di sekeliling batas tajuk tanaman sedalam 5-10 cm. Untuk tanaman yang berumur 3-4 tahun, lubang larikan atau lubang melingkar dibuat sedalam 15 cm. Dan yang ketiga, sebar pupuk secara merata dalam
dilarikan, dan yang keempat itu tutup larikan dengan tanah untuk menghindari adanya fiksasi terutama untuk pupuk fosfat dan kalium. Nah, kegiatan selanjutnya dari pemeliharaan tanaman ada pewiwilan, di mana pewiwilan adalah kegiatan membuang tunas air dan tunas lateral yang bukan cabang utama. Dan kegiatan wiwil ini hanya dilakukan pada pohon penghasil kayu pertukangan, sedangkan untuk penghasil pulp atau dan kayu bakar pewiwilan tidak perlu dilakukan. Dan tujuan dilakukan pewiwilan ini adalah untuk memelihara satu cabang utama sehingga nutrisi berfokus untuk pertumbuhan cabang utama. Nah, pewiwilan tunas air dilakukan dengan cara memangkas semua tunas samping sekitar 30 cm dari pangkal batang. Dan pewiwilan tunas air ini bertujuan agar tegakan tidak mempunyai banyak cabang dan tegakan tumbuh lurus sehingga menghasilkan kayu lurus. Dan pewiwilan dilakukan terus-menerus ketika tunas tumbuh, dan usahakan jangan telat karena tunas yang sudah tumbuh semakin lama semakin susah pewiwilan. Nah, kegiatan dari pemeliharaan tanaman selanjutnya ada pemangkasan, di mana pemangkasan ini merupakan kegiatan pemangkasan cabang pohon di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tinggi bebas cabang dan mengurangi mata kayu dari batang utama. Nah, pemangkasan cabang dilakukan dengan tujuan memperkecil mata kayu dan memperbaiki kualitas bentuk kayu. Dan pemangkasan cabang ini hanya dilakukan terhadap hutan tanaman yang diperuntukkan sebagai hasil kayu pertukangan, dan sedangkan hutan tanaman yang diperuntukkan untuk penghasil serat atau pulp dan kayu bakar tidak perlu pemangkasan cabang. Nah, pemangkasan cabang ini harus dilakukan pada musim kemarau dan dikerjakan pada waktu cabang pohon mempunyai garis tengah yang kecil, dan hal ini menghindari terjadinya luka terlalu besar pada kayu. Dan intensitas pemangkasan cabang setiap kali melakukan pemangkasan 30% dari tajuk dengan menggunakan peralatan antara lain yaitu pisau pangkas, gunting pangkas cabang atau gergaji pangkas. Dan adapun luka bekas pemangkasan sebaiknya ditutup dengan ter atau parafin. Nah, pemangkasan cabang ini hanya diterapkan untuk jenis-jenis pohon dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu sedikit atau tidak mengalami pemangkasan alami. Yang kedua, kayu mempunyai nilai tinggi untuk dapat menutup biaya pemangkasan cabang. Dan yang kedua, kayu mempunyai resistensi tinggi terhadap patogen yang kemudian masuk melalui luka bekas pemangkasan cabang. Nah, bagaimana sih cara pemangkasan yang baik agar pemangkasan tidak menimbulkan masalah? Nah, tenang saja. Pemangkasan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan pemangkasan seperti gunting atau gergaji atau sabit, bisa juga golok yang tajam, dan cat atau teh. Dan yang kedua, pohon yang akan dipangkas diukur tinggi total dan tinggi bebas cabangnya, dan pilih cabang yang akan dipangkas yang yaitu setengah bagian bawah, yaitu 50% dari tinggi total pohon. Dan yang ketiga yaitu bersihkan batang utama dari cabang dan ranting, dan pemotongan cabang sebaiknya sedekat mungkin dengan batang utama, namun tidak sampai memotong leher cabang. Dan yang keempat, olesi bekas pemangkasan dengan cat atau teh. Nah, kegiatan yang terakhir dari pemeliharaan tanaman ada pengendalian hama dan penyakit, di mana tindakan pengendalian hama dan penyakit tanaman ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ditujukan pada penyebabnya, yaitu patogen, di mana caranya dapat cara untuk menghilangi hama dan penyakit pada penyebab patogen ini. Yang pertama itu sanitasi, yaitu penyemprotan fungisida atau aliran panas pada tanah. Dan yang kedua yaitu karantina, yaitu lalu lintas benih dan bibit serta bagian tanaman harus melalui karantina terlebih dahulu. Yang ketiga ada eradikasi, yaitu dengan cara memusnahkan inang yang telah terserang penyakit. Dan yang terakhir ada cara biologis, yaitu dengan cara melepaskan predator ke lapangan.
kedua yaitu ditujukan pada tanaman inangnya, di mana cara untuk menghilangi hama dan penyakit yang pertama yaitu menanam jenis-jenis yang kebal penyakit, dan yang kedua yaitu memasukkan fungisida ke dalam tanaman sehingga patogen mati. Dan yang ketiga ditujukan pada lingkungannya. Adapun cara untuk menghilangi hama dan penyakit yang pertama yaitu mengatur komposisi jenis tanaman campuran, dan yang kedua mengatur jarak tanaman, dan yang ketiga penggiliran tanaman. Nah, sifat gejala penyakit tanaman hutan dapat dibedakan berdasarkan tempat timbulnya, yaitu gejala lokal dan gejala sistemik, di mana gejala lokal adalah yang hanya terbatas dari bagian pohon tertentu tertentu saja, seperti gejala penyakit akar, daun, batang, dan buah. Sedangkan gejala sistemik yaitu adalah gejala yang menimbulkan serangan yang menyeluruh pada bagian pohon, dan berdasarkan pengaruh langsung atau tidak langsungnya dari gejala tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu gejala primer adalah gejala yang timbul dari pohon yang terkena infeksi, dan yang kedua itu gejala sekunder, yaitu adalah gejala yang timbul pada jaringan tertentu akibat adanya patogen di dalam pohon. Dan berdasarkan ukuran gejala penyakit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gejala mikroskopis, yaitu adalah gejala yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop, dan yang kedua yaitu gejala makroskopis, yaitu gejala yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, cara pengendalian serangga dan hama yang terkenal sampai saat ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada secara silvikultur, di mana pengendalian silvikultur ini adalah usaha menciptakan tegakan hutan dan lingkungannya yang tidak disukai serangga dan hama, dan usaha tersebut dilakukan dengan jalan yang pertama yaitu mengatur komposisi tegakan, dan yang kedua yaitu mengatur kerapatan tegakan, dan yang ketiga yaitu mengatur kesehatan pohon, yang keempat yaitu mengatur umur tegakan, dan yang terakhir yaitu menanam jenis pohon yang tahan. Nah, cara yang kedua yaitu secara fisik dan mekanik, di mana pengendalian secara fisik adalah pengendalian dengan memanfaatkan faktor-faktor fisik untuk mematikan atau menekan perkembangan populasi serangga dan hama, yang diantaranya dilakukan dengan mengubah suhu, yang kedua yaitu mengubah kadar air, dan yang terakhir mengubah cahaya. Dan sedangkan pengendalian secara mekanik yaitu bertujuan untuk mematikan serangga, hama, dan penyakit secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama merusak habitat serangga dan hama, dan yang kedua itu memasang perangkap, dan yang ketiga mematikan dengan tangan atau alat, dan yang keempat yaitu memagari tanaman, dan yang terakhir menangkap dengan pengisap. Yang ketiga yaitu dengan cara hayati atau biologi, yaitu pengendalian ini dilakukan antara lain dengan melepaskan musuh-musuh alaminya, yaitu parasitoid dan predatornya. Yang keempat yaitu dengan cara genetik, di mana pengendalian secara genetik yang sudah cukup banyak digunakan adalah menggunakan jantan mandul, di mana penggunaan jantan mandul ini dalam prakteknya sangat mahal, khususnya untuk biaya pembiakan, karena diperlukan ratusan ribu jantan mandul untuk satu kali pelepasan. Yang terakhir yaitu pengendalian kimiawi dengan insektisida, yaitu cara penggunaan insektisida dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencelupan, yang kedua yaitu penyemprotan, yang ketiga bisa dengan pengabutan, yang keempat bisa dengan pengasapan, dan yang kelima bisa dengan penghembusan, dan yang keenam bisa dengan pengumpanan, di mana keberhasilan pengendalian dengan menggunakan insektisida bergantung dari pemilihan jenis insektisida dan formulasi dan alatnya serta waktu aplikasinya. Dan penggunaan insektisida di kehutanan dapat dilakukan dengan cara udara dan dari darat.
Penyebab timbulnya patogen pada umumnya disebabkan oleh yang pertama itu ada air, yang kedua ada angin, dan yang ketiga ada binatang, dan yang keempat ada manusia. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan penyakit adalah yang pertama adalah faktor fisik, yaitu abiotik, dan faktor biotik yaitu berupa unsur-unsur organisme hidup yang dapat mempengaruhi kehidupan patogen, di mana umumnya bersifat negatif pada kehidupan patogen berupa parasit atau predator atau pesaing. Nah, berkembang tidaknya suatu penyakit pada pohon bergantung dari dua faktor, yaitu yang pertama sifat genetis, dan di mana sifat genetis ini adalah populasi suatu jenis dapat terjadi individu-individu yang mampu tumbuh dan berkembang pada suatu kondisi lingkungan fisik dan atau pada umumnya kurang baik, yang bergantung pada jenis pohon yang bersangkutan, dan sumber untuk memperoleh sifat yang diturunkannya dapat bermanfaat untuk pemulihan pohon, khususnya untuk memiliki ketahanan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu keganasan patogen, di mana setiap jenis patogen memiliki bentuk serta cara perkembangannya. Oleh karena itu, jenis patogen yang sama memiliki bentuk perkembangan atau perkembangbiakan yang sama, dan dari berbagai jenis pohon dapat berlainan keganasannya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pemeliharaan pada tanaman, dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.